Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imratil Edison dalam program Advertorial. Informasi seputar penyuluhan virus corona oleh Rumah Sakit Universitas Andalas akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat semua yang saya hormati, saya Dr. Arina Widya Murni, ahli penyakit dalam, konsultan psikosomatik di Rumah Sakit Unan dan di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Kali ini saya mau berbicara tentang hal yang sangat penting buat kita di samping pengertian kita tentang COVID-19. Infeksi virus corona ini yang dikenal dengan COVID-19 adalah suatu stresor terberat dalam hidup kita saat ini. Apa itu stresor? Stresor adalah sesuatu yang membuat kita mengalami stres. Lalu, stres itu apa? Stres itu adalah segala sesuatu yang membuat kita cemas, yang membuat kita merasa tidak nyaman dan bahkan terancam. Artinya sebenarnya pengertiannya sangat sederhana. Bapak Ibu mengalami suasana yang tidak nyaman saja karena panas, karena dingin, sebenarnya kita sudah mengalami stres. Sederhana sekali bukan? Nah, apalagi dalam kondisi sekarang. Kita menghadapi suatu luar biasa, kondisi yang luar biasa, di mana kita mendapatkan berita yang selalu membuat kita akhirnya tambah khawatir, dan itu terjadi sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu. Apa efeknya terhadap tubuh kita? Bapak Ibu, saudara semua, sahabat semua, stres itu ternyata bukan masalah hati saja. Ketika kita menghadapi suatu tekanan, ketika kita merasa tidak nyaman, atau ketika kita merasa tegang, sebenarnya tubuh kita sudah bereaksi. Kita semua bisa merasakan. Saat kita mendapatkan rasa tidak nyaman itu, tiba-tiba jantung kita berdebar. Tiba-tiba kita keringat dingin, dan mungkin kemudian merasa kembung dan sebagainya. Mengapa bisa demikian? Karena stres itu diterima oleh otak kita, oleh pusat emosi kita yang namanya hipotalamus, kemudian merespon ke seluruh tubuh kita melalui berbagai mekanisme. Tidak hanya masalah hormon stresnya yang muncul, tetapi juga gangguan di fungsi pernafasan kita, fungsi sirkulasi tubuh kita, dari jantung kita, semuanya bisa berefek. Mungkin seperti yang biasa saya beritahukan pada pasien-pasien saya, hanya rambut dan ujung kuku yang tidak terpengaruh oleh stres ini. Lalu kenapa bisa demikian? Tubuh kita punya sistem yang diciptakan oleh Allah sebenarnya sebaik-baiknya sistem. Ketika kita mengalami tekanan, sebenarnya ada suatu jaras atau jalur di tubuh kita yang memberikan respon, maksudnya sih untuk membuat kita tahan terhadap masalah, tahan terhadap stres, atau kita namakan dengan kemampuan beradaptasi terhadap stres. Tapi ketika stres itu, sesuatu stresor itu berulang-ulang dalam waktu lama terjadi, maka suatu saat tubuh kita mengalah. Inilah yang menimbulkan masalah pada tubuh kita. Ada 3 fase yang Bapak Ibu harus ketahui ketika kita mengalami stres. Pertama namanya alarm simptom. Fase alarm atau fase kecemasan, mendengar berita tentang COVID-19, mendengar penyebarannya yang luar biasa, transmisinya yang begitu cepat, kemudian melihat prosedur-prosedur yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus menjaga diri kita dari transmisi, bagaimana menjaga diri kita, memproteksi diri kita dari penyebaran virus itu, diajarkan cuci tangan, diajarkan untuk berjarak dengan orang lain. Sedikit banyaknya itu bisa mempengaruhi kita. Ada kita yang menerima stresor itu dengan cara yang berbeda, tidak semuanya sama. Bagi sebagian orang mungkin itu sebagai petunjuk dan dia menjadi lebih waspada, tapi bagi sebagian orang itu menjadi kabar pertakut. Nah, inilah yang kemudian memberikan efek pada tubuh kita. Jadi sebenarnya dalam menghadapi situasi seperti ini, maka kita harus mengerti bahwa kita pun harus awas dengan kondisi tubuh kita sendiri. Di sisi lain, bukan saja karena kemungkinan transmisi virus, tapi juga karena efek stres kita yang terlambat kita adaptasi karenanya. Tubuh kita mempunyai fase adaptasi, seperti saya sampaikan tadi. Setelah fase alarm itu, mungkin 3-5 hari kita cemas, tapi sebenarnya 2 minggu ke depan, kita disarankan untuk menetralisirkannya kembali. Di saat itulah sebenarnya berperan kemampuan adaptasi kita. Bagaimana cara menetralisirnya? Tentu saja dengan melatih diri kita untuk tidak takut dengan kondisi ini. Baik, saya ulang kembali, ada 3 fase yang penting yang harus kita ketahui di saat kita mengalami stresor seperti kondisi saat ini. Pertama, alarm simptom. Apa yang terjadi di tubuh kita ketika kita menerima suatu berita buruk, menerima suatu berita yang mengancam atau berita yang menakutkan?
tubuh kita akan bereaksi. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan begitu melihat suatu video di WhatsApp misalnya, lalu tiba-tiba kita mengalami rasa sesak, kemudian tiba-tiba mungkin kita berdebar dan keringat dingin, nadi kita mendadak cepat, lalu kemudian merasa bahwa tubuh kita juga berubah ya, kadang-kadang kita merasa meriang, mungkin kita juga akhirnya ujung-ujungnya kita akan mengalami gangguan-gangguan lainnya. Tubuh kita diciptakan untuk mampu mengatasi masalah. Fase ini terjadi 3-5 hari lebih kurang. Nah, jangan khawatir, itu sebenarnya manusiawi. Semua orang yang normal, setiap manusia normal pasti mengalami fase ini bila mendapatkan berita yang tidak menyenangkan, apapun itu. Nah, tapi kemudian ada fase lagi 2 minggu ke depannya adalah fase untuk kembali ke homeostasis atau keseimbangan tersebut. Fase ini diberikan buat kita untuk bisa melatih diri kita untuk kemudian mencerna stresor itu, kemudian mencoba melatih diri kita untuk pelan-pelan menurunkan kembali ketegangan terhadap berita tersebut. Bagaimana caranya? Pertama tentu saja yang namanya infeksi COVID-19 sudah banyak beritanya yang bisa kita cermati, sudah banyak informasi yang bisa kita pahami. Pelajari dengan baik, lihat dengan sisi yang berbeda. Kalau kita melihatnya dengan sisi negatif, kita menimbulkan rasa takut. Tapi kalau kita melihat dengan sisi positif, oke, informasi ini baik dan saya akan menjaga diri saya terhadap kemungkinan transmisi, maka kita pelan-pelan akan berkuranglah denyut nadi kita, akan berkuranglah rasa cemas kita. Kemudian lihat sekeliling kita. Kalau di sekeliling kita adalah orang-orang yang mungkin ada dicurigai untuk itu, maka segera beritahu mereka untuk membuat efek nyaman ke kita. Kalau misalnya ada tetangga yang baru pulang dari daerah yang terjangkit, kemudian dia tidak mau ke rumah sakit atau tidak mau berdiskusi dengan petugas kesehatan, minimal petugas puskesmas terdekat, maka kita berikan saran. Anda harus melapor ke sana karena akan memberikan efek nyaman buat orang lain di sekitar Anda. Begitu dia melapor ke petugas kesehatan dan kemudian menjadi orang yang diawasi, setidak-tidaknya sudah ada rasa nyaman di kita. Kemudian yang ketiga, belajar relaksasi sendiri. Salah satu cara relaksasi yang paling gampang adalah dengan latihan nafas. Bapak Ibu, bila berdebar karena takut, timbul keringat dingin karena cemas, coba rileks, tiduran di kursi atau di tempat tidur, atau bersandar dengan santai, lalu mulai latihan nafas. Pertama, dengan cara kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita tahan 5-10 detik, terus kita lepaskan pelan-pelan, lalu kita tahan 5 detik. Lakukan beberapa kali, 10-20 kali. Apa efeknya terhadap tubuh kita? Ketika kita cemas, ketika kita takut, jantung kita memompa darah lebih cepat, nadi kita menjadi meningkat, dan itulah menyebabkan kita keringat dingin dan kemudian mungkin bisa sakit kepala karena oksigen ke otak berkurang. Nah, dengan bernafas dalam tersebut, maka kita akan membantu tubuh kita, jantung kita memompa lebih maksimal, pompanya lebih bagus, sehingga dia memompa oksigen sampai ke otak. Maka timbullah rasa nyaman, berkurang sakit kepala kita, mungkin berkurang pusing kita, dan jantung kita memompa dengan tenang dan nadi kita pun menurun. Ujung-ujung jari pun makin terasa hangat karena sirkulasi kita kembali baik lagi. Jadi ini mandiri bisa kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu sudah bisa dan merasakan manfaatnya, kasih tahu yang lain. Ajarkan orang sekitar kita untuk tidak gampang panik dan cukup waspada. Jangan panik karena panik akan menyebabkan pertama, perubahan perilaku. Yang kedua, perubahan hormonal di tubuh kita. Yang ketiga, perubahan sensitifnya organ dalam tubuh kita. Yang keempat, berkurangnya daya tahan tubuh kita yang sangat kita butuhkan sekarang adalah meningkatkan imunitas, kemudian mempengaruhi persarafan kita. Saya ingin terangkan apa yang terjadi dengan hormon. Ada hormon stres yang dikenal dengan istilah yang dikenal dengan nama hormon kortisol. Di saat kita tegang, maka tubuh kita, otak kita, terutama hipotalamus sebagai pusat emosi, akan merangsang keluarnya hormon kortisol dari kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu berada di atas, bagian sedikit di atas ginjal kita. Apa fungsinya hormon kortisol ini? Sebenarnya kita butuhkan untuk alert atau kewaspadaan. Tapi bila kita mengalami ketegangan berlama-lama, mungkin bukan hanya karena corona, tapi dari dulu, dari masa kanak-kanak, dari masa remaja dan sebagainya, sudah sering mengalami stres atau masalah yang sulit diatasi, sehingga akhirnya kortisol itu tidak bisa lagi dikembalikan pada kondisi normal.
Karena sebenarnya Allah itu luar biasa menciptakan. Begitu hormon kortisol meningkat dalam darah, sebenarnya secara spontan akan ada perintah dari otak untuk menstop produksi hormon ini. Proses stop ini yang bisa gagal bila kita punya riwayat stres berkepanjangan dalam hidup kita. Nah, begitu stresor COVID-19 datang, maka kita menjadi gagal karenanya. Tidak ada upaya memblok hormon stres ini keluar, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hormon itu akan berlama-lama dalam darah kita, dan itulah yang mempengaruhi, misalnya di lambung akan meningkatkan keasaman lambung, akan mempengaruhi gerakan lambung, sehingga kita mungkin cenderung mengalami perih, kemudian kembung yang lebih dominan, sehingga akhirnya berujung pada keluhan sakit yang kemudian menjadi fase ketiga, yaitu fase kelelahan. Bapak, Ibu, Saudara semua, kita juga akan merasakan keletihan. Tanpa aktivitas kita juga merasa keletihan, kemudian tidak mampu berbuat apa-apa. Ini juga menyebabkan timbul lagi stresor baru. Keluhan di lambung tadi, keluhan di jantung tadi, keluhan dari kelelahan tadi akan menjadi stresor baru, sehingga memperberat pula lah keluhan lainnya. Jadi ibaratnya seperti berputar-putar di situ saja. Nah, sementara semua kita memahami, menghadapi COVID-19 haruslah punya daya tahan tubuh yang kuat. Selain dari nutrisi, sayur dan buah, minuman yang cukup, istirahat yang cukup, tapi sebenarnya hal yang tidak boleh dilupakan adalah mengelola stres yang kita hadapi. Ketika kita gagal mengelola stres, maka akan terjadilah gangguan-gangguan tadi, gangguan di fisik, gangguan tidur, tidak bisa istirahat dengan baik, kemudian gangguan makan, kita tidak mampu untuk memakan makanan yang minuman yang dikira bisa memperkuat daya tahan tubuh kita. Jadi artinya harus holistik dan komprehensif dalam menangani tekanan karena COVID-19 ini. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan istilah hipersensitif visceral. Stres yang berkepanjangan, hormon kortisol yang rilis tidak bisa turun ini akan mempengaruhi organ-organ visceral kita, minimal seperti saluran cerna. Jadi kita akan merasakan ketidaknyamanan, termasuk kepada kebiasaan pola defekasi atau BAB dan sebagainya, itu terpengaruh karena stres. Ini menjadi beban baru lagi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semua, sahabat semua, bisa dipahamikan kalau kita tidak mampu adaptasi dengan stresor karena COVID-19, maka akan timbullah keluhan-keluhan lain yang kadang-kadang menjadi curiga itu adalah karena terinfeksi COVID-19. Padahal sebenarnya kita tidak terinfeksi sama sekali. Apa efek dari rasa takut terinfeksi ini? Karena ada keluhan yang akibat stres ini, maka kita berbondong-bondong datang ke rumah sakit, minta diperiksa, saya ada virusnya enggak sih? Padahal fasilitas itu belum ada. Fasilitas pemeriksaan itu masih diperuntukkan bagi orang-orang yang kita curigai, yaitu pasien dalam pengawasan. Sangat sulit kita kalau semua orang kita periksa karena fasilitas dan sarana yang sangat terbatas. Jangan hanya karena panik, curiga kita kena, padahal kita nggak terpapar, lalu kita mempengaruhi aktivitas teman-teman kita di rumah sakit, menambah beban kerja petugas juga di rumah sakit. Mereka juga butuh situasi, kondisi fisik dan sebagainya untuk mengawal pelayanan pada pasien yang nanti dicurigai. Maraknya informasi penurunan virus COVID-19 membuat masyarakat dihantui ketakutan. Rumah Sakit Universitas Andalas memberikan penjelasan dan pencerahan kepada masyarakat agar tidak terlalu takut dan trauma terhadap virus COVID-19. Tak hanya penjelasan oleh narasumber seperti Dr. Arina Widiamurni, tanya jawab seputar penularan COVID-19 berikut bagaimana menangkalnya juga terlihat dalam penyuluhan ini. Hal ini membuktikan keinginan masyarakat untuk menangkal penularan sejak dini sangat besar. Oke, Bapak Ibu, sahabat semua, kita sekarang sudah tahu bahwa kalau kita mengalami tekanan atau stres karena COVID-19, apa yang harus kita lakukan. Saya sudah sampaikan tadi bagaimana efeknya terhadap tubuh, dan kemudian bagaimana mencoba untuk rileks mandiri dengan latihan nafas. Kemudian yang kedua, bagaimana mencoba mengajak orang sekitar kita untuk mengerti juga dengan
apakah dia tercuriga atau tidak, berani melapor dan sebagainya. Saya sekarang mau bercerita bagaimana cara mengatasinya dari sisi problem yang kita hadapi. Kita semua sudah tahu bahwa COVID-19 itu sebenarnya adalah disebabkan oleh virus corona yang ternyata sebenarnya cukup bisa hilang ya, cukup bisa dimusnahkan dengan panas. Kita masih beruntung tinggal di daerah yang tropis ya, di lintasan khatulistiwa. Itu mungkin karunia Allah buat kita. Jadi sebenarnya itu juga harusnya mampu buat kita cukup tenang, tidak panik karenanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu dan sahabat semua, ikuti saran pemerintah. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah menyarankan kita untuk stay at home, menghindari interaksi dengan keramaian. Kenapa? Karena salah satu yang sudah dipahami bersama, virus ini menular, bisa dikeluarkan oleh orang yang karier atau dia tidak sakit tapi dibawa virus dalam tubuhnya. Dari cara dia bicara saja dia bisa mengeluarkan droplet yang bisa melepas virus ini ke alam terbuka. Dan kalau kita berjarak cukup dekat, maka kita bisa terhirup dan kemudian berdiam pula di dalam tubuh kita virus tersebut walaupun tanpa gejala. Kita berpotensi menularkan pada orang lain. Mungkin akan memberikan gejala nanti bila kita memaparkan pada orang-orang yang vulnerable atau orang-orang yang rapuh seperti usia lanjut dan anak-anak, atau orang yang menderita penyakit kronis seperti diabetes, stroke, hipertensi dan sebagainya. Artinya, kalau kita semua mencoba memahami bahwa kita berusaha menjaga jarak, kita berusaha tinggal di rumah, kita menghindari keramaian dan kita memproteksi diri kita bila kita curiga terpapar, artinya kita sudah membantu program pemerintah. Kita sudah membantu petugas kesehatan untuk tidak bersama-sama menularkan kemana-mana virus ini. Itu yang penting saat ini. Kemudian Bapak Ibu juga harus paham mengapa kita harus memberikan pertanyaan. Petugas kesehatan akan bertanya pada kita, apakah kita baru datang dari daerah terjangkit atau tidak. Kalau dulu beberapa minggu yang lalu, apakah kita pulang dari negara atau dari luar negeri yang terpapar atau sudah positif atau tidak. Karena kalau ada riwayat tersebut, maka kita menjadi yang dinamakan orang dalam pengawasan. ODP atau orang dalam pengawasan ini tidak harus berada dirawat di rumah sakit. Tapi bila ada keluhan ringan, batuk, pilek dan sebagainya tanpa sesak nafas, ODP ini mesti isolasi di rumah. Ada pendapat bahwa itu membuat tekanan baru lagi. Bapak Ibu semua, pada kasus wabah, kita tidak bicara lagi terhadap isolasi itu adalah tekanan. Isolasi itu justru nilai positifnya adalah kita menjadi pahlawan untuk masyarakat. Bila kita curiga kita punya virus tersebut, tapi kita tidak ada gejala, lalu kita dengan kesadaran sendiri bertahan di rumah, kalau perlu pakai masker, kalau kita mungkin ada pilek dan sebagainya, maka kita sudah membantu dan menjadi pahlawan untuk orang sekitar kita. Kebayang gak sih di komplek rumah kita ada orang yang tidak ada gejala, tapi ternyata dia punya corona dalam tubuh dia, lalu kemudian ada yang terpapar anak-anak mungkin di sekitar rumahnya, dan anak itu positif menjadi pasien dalam pengawasan. Seluruh daerah itu mestinya diisolasi. Tidak boleh ada yang keluar dari rumahnya dan tidak boleh ada yang masuk ke lingkungan itu. Itulah cara yang terbaik untuk mencegah penyebaran ini. Karena belajar dari kasus di luar negeri sana, terutama di Italia, kita sama-sama mungkin sudah pernah membaca dan melihat videonya bahwa ketika kita cuek, ketika kita tidak peduli dan merasa aman-aman saja dan menganggap kasus ini sepele, efeknya luar biasa. Kita tidak inginkan daerah kita kemudian dari 1 menjadi 10, menjadi 200 dalam waktu dekat. Mari sama-sama kita jaga ini, bahwa kalau kita mengerti istilah ODP, orang dalam pengawasan, dan orang ini bersedia diawasi oleh puskesmas terdekat, dan orang ini bersedia pasang masker ketika dia punya keluhan, dan orang ini juga bersedia stay at home, tinggal terpisah di kamar yang terpisah dari keluarganya, dia rajin cuci tangan, dia yakin bahwa kegiatannya tidak akan menularkan pada orang lain, dia akan jadi pahlawan. Kita juga menguasai pula pengertian pasien dalam pengawasan. Bila ada keluhan, kemudian timbul keluhan sesak nafas karena radang paru yang kita alami, maka jangan takut untuk melapor lagi ke puskesmas. Segera isolasi di rumah sakit. Mari kita obatin di rumah sakit, karena saat ini pemerintah lagi berupaya bagaimana caranya bisa mendeteksi dengan cepat virus yang ada dalam tubuh kita. Begitu dikatakan negatif, kita bisa pulang lagi, istirahat lagi di rumah. Tapi kalau positif, kita siap untuk diisolasi. Karena orang yang positif inilah yang kemudian berpotensi besar untuk menularkan pada orang lain.
Mengertilah istilah dengan ODP dan PDP. Jangan takut, karena saat ini di Tenggarai ada beberapa dari kita, masyarakat kita yang takut melapor, ya, karena merasa bahwa nanti kalau saya melapor, saya jadi ODP, saya nggak bisa kemana-mana. Nanti kalau saya melapor, saya jadi PDP, saya ditaruh di ruangan tertutup dan saya diasingkan. Mengertilah Bapak Ibu semua, itu bukan berarti diasingkan, tapi Anda diamankan supaya bisa diterapi dengan cepat, supaya bisa dibantu nutrisi yang bagus, bisa diberikan oksigenasi supaya paru-paru yang tadi bermasalah dibantu, kemudian diberikan obat-obat yang bisa mempercepat penyembuhan, dan kemudian mudah-mudahan virus ini hilang dari tubuh kita dan kita tidak menjadi orang yang menularkan pada orang lain. Rasa takut atau rasa malas untuk mengaku, menolak dengan pendapat bahwa kita ODP, itu hanyalah akan menambah stresor tersendiri, akan menambah stresor baru lagi. Dan tentu saja, ingat tadi saya sampaikan, stresor itu akan bergantian seperti pinggiran kain sarung, kayaknya seperti itu. Stresor karena penyakit membuat tubuh kita menjadi bermasalah, masalah yang muncul dari tubuh kita mengeluarkan keluhan macam-macam menjadi stresor baru lagi. Kapan ini akan berhenti? Rantai ini harus kita putus. Karena itu, beranilah untuk mengaku, beranilah untuk bercerita bila memang dari pemaparan yang ada tentang bagaimana itu kriteria ODP, bagaimana itu kriteria PDP. Kalau kita masuk dalam kelompok itu, akui saja, melaporlah. Karena itu berarti kita memahami dan kita membantu orang banyak. Kita akan membantu terutama petugas kesehatan yang saat ini, terutama di daerah Jawa sana, sudah mulai kelelahan. Jangan sampai teman-teman kita di lini pelayanan kemudian tidak mampu melayani, siapa lagi akan melayani pasien-pasien berikutnya kalau memang ada. Nauzubillah, kita tetap berdoa itu tidak terjadi di daerah kita, tapi kepedulian itu penting. Kita tahu bahwa coronavirus ini adalah sesuatu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Karena itu, tentu saja kita meyakini bahwa virus ini akan hilang di muka bumi karena Allah menghilangkannya. Karena itu, ini adalah momen yang tepat untuk menyadari dan beristighfar. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa ini adalah cobaan. Sebagian orang mengatakan ini hukuman karena perilaku yang jelek, karena selama ini kita sombong, karena selama ini kita takabur, lalu Allah mengirimkan hukuman pada kita. Itu mungkin beredar di masyarakat saat ini hal-hal yang seperti itu. Bagi saya sebagai konsultan psikosomatis, saya menyarankan mari kita anggap ini sebagai cobaan, sebagai ujian. Ujian itu artinya kita diberi peluang untuk mencoba diuji dan kemudian bisa lulus dari ujian tersebut. Ujian ini bisa kita lewati, artinya kita lulus, dan sebenarnya ujian seperti ini yang kita anggap dari Allah sebenarnya menaikkan derajat kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Bapak Ibu, bila Anda sekarang jadi ODP atau bahkan ada keluarga yang sekarang lagi jadi PDP di mana saja berada, maka langkah yang paling tepat adalah istighfar. Bisa jadi memang kita lupa dengan keberadaan kita sebagai umat Islam, terutama agama lain pun saya rasa juga punya cara untuk pengampunan dosa. Boleh istighfarlah. Istighfar ini justru menjadi efek relaksasi yang luar biasa. Tafakur, di setiap sujud terakhir kita berdoa, kemudian kita perbanyak istighfar dalam perjalanan kita. Setiap melangkah kita istighfar, setiap kita bekerja kita mulai dengan bismillah. Sebenarnya menurunkan stres kita ke level aman. Stresor itu berkurang pelan-pelan, hilang, berkurang pelan-pelan, dan kemudian kita kembali kepada kondisi stabil. Kehidupan kita mesti berlanjut. Ketika kita akhirnya nanti negara memutuskan lockdown misalnya, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh putus asa, karena sebenarnya kehidupan kita mesti berlanjut. Dalam perjalanan klinis selama ini untuk infeksi lain seperti SARS dan MERS, itu prosesnya ada fase-fase yang kemudian virus ini akhirnya hilang. Kita berharap ini juga terjadi pada coronavirus. Mudah-mudahan terjadi suatu proses yang akan menurun akhirnya virus ini dalam kehidupan kita. Nah, kita yakin itu karena kehidupan ini dinamis, dia akan bergulir terus. Untuk kita saat ini adalah perlu bertahan dalam kondisi terserang coronavirus ini. Bagaimana cara kita bertahan selain istighfar? Adalah beradaptasi. Seperti saya terangkan tadi, Allah itu beri kemampuan kita beradaptasi, namanya mekanisme coping. Mari kita aktifkan mekanisme adaptasi kita namakan dengan coping adaptif. Bagaimana caranya? Tundukkan kepala kita, istighfar dan akui bahwa Allah lah yang bisa mengambil kembali virus ini sehingga hilang dalam kehidupan kita.
Di saat itu artinya kita merasa beruntung bahwa kita masih bisa menggantungkan diri kita pada yang satu itu, pada Tuhan Maha Kuasa. Maka dengan takarub ilallah, mendekatkan diri pada Allah, kita menjadi lebih tenang. Coba saja baca Al-Quran setiap hari. Maka setelah kita baca Al-Quran itu, hati kita menjadi tenang karena kita sudah mengadu pada yang punya alam semesta. Lama-lama kemudian nanti akhirnya ketika terlatih merilekskan diri melalui zikir, istighfar, baca Al-Quran, sholat sunat diperbanyak, maka akhirnya kita punya energi positif. Ada kekuatan dalam diri kita yang tiba-tiba kita rasakan sehingga kita mengalami suatu fase yang dinamakan fase adaptasi, coping adaptif tadi. Ketika itu sudah tercapai, maka serangan ketakutan terhadap virus ini pelan-pelan akan berkurang. Tapi waspada kita tetap akan kita pertahankan. Pola hidup kita otomatis akan berubah. Saat ini kita sudah terbiasa cuci tangan pakai sabun. Setiap memegang olahan makanan hewani misalnya, kita cuci tangan. Setelah kita olah untuk kita masak, kita cuci tangan lagi. Kemudian kalau kita di perjalanan, kita pakai hand wrap. Kalau kita curiga ada sesuatu, kita mengalami batuk pilek, kita pakai masker. Itu pola hidup positif. Pola hidup positif ditambah dengan pikiran yang positif, karena tadi yakin Allah akan melindungi kita, maka timbullah suatu suasana positif, optimis dalam diri kita. Apa efeknya Bapak Ibu? Optimis yang tumbuh dalam diri kita itu akan meningkatkan imunitas. Kebayang enggak? Internal diri kita, internal tubuh kita, imun yang meningkat, kita tambah dengan suplemen yang baik dari sayur dan buah, dari eksternal imun pun diperkuat, insya Allah coronavirus bisa tidak menginfeksi kita. Itu salah satu yang betul-betul kita harus kejar. Salah satu hal yang harus kita lakukan yaitu internal kita perkuat energi positif, tumbuhkan optimis, lakukan pola hidup sehat untuk eksternal, kemudian jaga diri kita dari kemungkinan terinfeksi dari luar, kemudian berani untuk mengakui bila mungkin kita terpapar supaya kita tidak menularkan pada orang lain, kita memutus rantai penularan tersebut. Dan yang terakhir, jangan takut berkunjung ke rumah sakit yang mungkin melayani pasien COVID-19. Ini perlu saya sampaikan, karena mungkin suatu saat kalau Allah berkehendak terjadi kasus yang cukup banyak di tempat kita, tidak dapat tidak. Semua rumah sakit bahkan puskesmas klinik sekalipun mungkin harus merawat pasien dengan apapun ala kadarnya, standar yang dimiliki. Namun rumah sakit, petugas kesehatan, atau bahkan dinas kesehatan dimanapun sekarang ini akan berusaha maksimal untuk menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, sehingga akhirnya kita berusaha untuk memisahkan pasien COVID-19 dengan pasien yang mesti kita tata laksana. Masih ada kawan-kawan kita yang saat ini mesti harus berkunjung ke rumah sakit. Biarkanlah mereka untuk mendapatkan pengobatan, tapi dengan cara boleh dilihat di rumah sakit UNAN misalnya, kami membuat pembatasan, kami membuat beberapa ketentuan, termasuk jam besuk. Jangan marah kalau saat ini pasien dilarang membesuk ke rumah sakit. Itu sama sekali bukan karena apa-apa, bukan karena ketakutan, tapi mencegah terjadinya penumpukan orang di tempat ramai, kemudian transmisi lokal kita bisa diminimalkan, sehingga akhirnya nanti mudah-mudahan daerah kita terhindar dari terpaparnya COVID-19 ini. Karena kalau sudah banyak kasus yang terjadi, sungguh kita tidak sanggup menghadapinya. Karena itu tambahlah doa di setiap akhir sujud kita, ya Allah, coronavirus Engkaulah yang menghadirkan. Karena itu ya Allah, kami berharap coronavirus ini Engkau pula yang memusnahkan. Begitu dia datang ya Allah, sungguh kami tidak sanggup menghadapinya. Karena itu jangan biarkan lama-lama coronavirus ini hadir di antara kami. Bapak Ibu sahabat semua, terakhir saya mau sampaikan, jangan pernah merasa takut dan bahkan kemudian panik dan melakukan aksi-aksi yang tidak menguntungkan. Mari jangan anggap sepele kasus ini, karena ini sudah mendunia dan sangat mengkhawatirkan. Yang ketiga, isolasi bila dibutuhkan. Jangan pernah takut untuk melapor, pahami apa itu ODP dan PDP. Yang keempat, istighfar, berserah diri pada Allah. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ketika kita sudah berusaha menjaga diri kita dari serangan penyakit ini, tapi kalau Allah menghendaki terjadi, itu namanya takdir. Tapi takdir itu bisa kita minta pada Allah, supaya yang diberikan pada kita adalah takdir baik. Takdir baik itu adalah
insya Allah Sumatera Barat terhindar dari coronavirus. Mari sama-sama kita jemput takdir baik itu, lakukan setiap sholat, di akhir doa, di akhir sujud kita, berdoalah bersama-sama. Mudah-mudahan ratusan ribu orang berdoa dengan cara yang sama akan menggetarkan langit ketujuh, menggetarkan arasnya Allah, kemudian Allah mengampuni kita dan menghilangkan coronavirus ini di dunia. Bapak Ibu sahabat semua, saatnya kita bersama-sama, saatnya kita bergerak bersama. Semua orang punya potensi untuk menjadi pahlawan di sini. Bukan hanya petugas kesehatan, bukan hanya pemerintah, tapi yang lebih penting adalah masyarakat luas. Jangan sampai ada masyarakat kita yang cuek karena mahasiswa libur, anak-anak libur, mereka bermain-main ke tempat yang ramai. Mari para orang tua berikan kesadaran pada anak kita. Ini saatnya mungkin, alhamdulillah juga barangkali akhirnya kehidupan rumah tangga kembali ke posisi awal. Berkumpul di rumah, lakukan kegiatan yang positif, ajarkan anak kita untuk menjaga dirinya dan kemudian interaksi yang lebih baik dengan anak. Tumbuhkan kasih sayang kembali sehingga mereka merasakan rumahnya adalah tempat yang terbaik. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan suatu pencerahan baru buat kita semua. Silahkan, bagi yang tidak tahan dengan berita-berita buruk, jaga diri untuk tidak membaca WhatsApp atau melihat video yang mungkin menimbulkan rasa khawatir bertambah. Kalau itu terjadi, ingat pesan saya tadi, segera relaksasi. Banyak cara selain berlatih nafas, bisa dengarkan musik atau berzikir atau baca Al-Quran dan sebagainya. Lakukan sendiri dan kemudian kalau berhasil, tularkan pada orang